لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم خلق مال من أنوذ به سواك عند حلول الحادث العممي يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وليديك رسول الله جاءك بذي الكريم تجلى باسم منتقم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم تقالت من زلة عظمات الكبائر في الغفران كالأمم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah yang sudah buka banyak kita dengan basmalah, hamdalah dan bersalam kepada baginda Rasulullah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah hakul yakin doa kita, munajat kita, amal kita akan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Terutama kita mohon kepada Allah ilmu yang bermanfaat yang dapat memberikan yang dapat kita lakukan dan kita ajarkan kepada yang dunia Allah dan akhirat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan bersegankan yang pada pengajian kita yaitu pengajian kita Musa Ibad karangan Syekh Nawawi bin Muhammad tadi halaman 78. Ya. Halaman 78 yang tengah-tengah ya. Babur Rabi' Babul Tal'at Ashar wa Salat Ashar ya, yang ke-13 15 dari atasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa hafidhan amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa thalitha asyara yang ke-13. Nanti sampai 30 nanti ya, sesuatu yang ada dalam kitab Taurat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa thalitha asyara man arada yakun lahu fi qablihi mu'nisan falyakun fi dhulmatil lail wa yusalli salatan nafilah wa raka'atan. Di sini bisa diterangkan man arada, siapa saja yang berkeinginan ayakun lahu fi qabri, yang apabila nanti dalam kuburnya mu'nisan, dalam keadaan bahagia, dalam keadaan senang. Nah, kalau punya anak Anissa itu sebetulnya orang apa, wanita yang menyenangkan. Anissa, nah dengar yang Anissa ya. Kalau Anis orang yang memberikan kebahagiaan, seperti gubernur kita namanya Anis, itu berasal daripada Anis, orang yang memberikan kebahagiaan. Mu'nisan, menolak dia pun dalam fikir mu'nisan. Jadi barang siapa yang menginginkan dalam kuburnya, subhanallah, dalam kubur itu sesuatu yang sangat mengerikan. Saya katakan berulang-ulang,
Kuburan itu ukurannya semeter kali 1,5 kali 2 meter panjang, 1 meter lebar, kedalaman 1,5. Bisa kita bayangkan begitu sempitnya, dan kita nanti ditutup dengan yang namanya, pertama ditutup dengan kayu, ya, terus ditutup dengan tanah. Begitu sangat mengkhawatirkan, begitu sangat gelap, tapi insya Allah di sini ada semacam satu hal yang mengembirakan. Man Allah yaitu mufiqah bisa. Barang siapa yang memang berkeinginan dalam dunia dalam mu'nisah, dalam keadaan senang, dalam keadaan bahagia, faliyakun, maka kerjakanlah fil matilil, ketika kegelapan malam hari, artinya malam hari, wal yusalli salat nafilah, faliyakun, maka bangunlah fil matilil, di dalam kegelapan malam. Kita berbicara malam. Malam itu berawal daripada terbenamnya matahari, ghurub syams, itu adalah malam. Terus sampai kapan? Min tulu'il fajri, ya, ila tulu'il fajri, maaf. Min ghurub syams ila tulu'il fajri, itulah malam. Jadi pengertian malam adalah min, dimulai daripada min ghurub syams, terbenamnya matahari, ila tulu'il fajri, sampai datangnya fajar. Kita lihat sekarang maghrib sekitar bangsa jam 6, ya. Berarti sedangkan subuh menjelang jam 5, anggaplah jam 5, berarti 11 jam. Kapan katakan dhulmatil lail? Boleh ketika kita yang mengadakan salat tahajud, persyaratannya adalah binau, dengan tidur. Maka bahasanya fal yakum, maka bangunlah. Jadi apabila kita ingin mengerjakan tahajud, persyaratannya adalah kita harus yang namanya tidur. Jadi kalau misalnya kita habis isya tidur, bangun jam 9, silakan tahajud, ya silakan. Karena kenapa di situ minal laili fatahajjat, lihat wa minal laili, sebagian di antara malam, wal tahajjat, bertahajudlah kalian. Nafilatan lak, sebagai sesuatu yang sunnah. Asa rabbuka ayyabaka rabbuka maqaman mahmuda. Mereka yang menggunakan waktunya untuk bertahajud, maqaman maqaman mahmuda, Allah akan membangkitkan, Allah akan mengangkat derajat yang kemuliaan pada orang tersebut, pada hamba tersebut. Di sini terangkan Allah dan fiqabrimu isan faliyakum, maka bangun fil dhulmatil lail. Sekarang bahasanya kita nggak ada bahasa malam gelap, ya. Ini dibaratkan daripada sesuatu yang terjadi apabila tidak ada penerangan, maka akan terjadi yang namanya kegelapan. Tetapi malam itu terbagi 3. Kita pernah dengar sepertiga akhir. Dengar kata-kata itu, ya. Sepertiga akhir, berarti malam itu dibagi 3. Sepertiga pertama, sepertiga kedua, sepertiga terakhir. Karena untuk melengkapi sepertiga tambah sepertiga menjadi satu, namanya satu malam. Sepertiga pertama kita bagi 11 dibagi 3, itu menghasilkan angka kurang lebih 3,5 jam. Berarti ketika maghrib jam 3, maghrib jam 3, maghrib jam 6 sampai jam 3 plus 3,5, berarti sampai setengah 9, setengah 10 berarti. 6 tambah 3,5 berapa? 9,5 kan? 9,5 berarti setengah 10. Itulah sepertiga pertama. Sepertiga pertama dari jam 6 sampai setengah 10. Sepertiga kedua setengah 10 tambah 3,5. Berarti angka kita kan sampai 12. Jumlahnya 14. Berarti sampai jam 2. 12 sampai 14 sampai 12 berapa? 2. Itu namanya sepertiga kedua. Yang paling bagus sepertiga terakhir. Berarti dari jam 2 sampai datangnya waktu subuh, itulah yang paling bagus, ya. Jadi tidak disalahkan ketika ada orang tahajud jam 10, jam 11, jam 1, silakan. Tapi persyaratannya adalah binau, dengan tidur. Ada bahasanya qadal fatahajjat. Apa sih fatahajjat? Bersungguh-sungguh, ya. Tahajud itu adalah sesuatu yang sifatnya bersungguh-sungguh, jangan ada yang ngantuk, wajah Allah ngantuk. Tahajud itu harus bersungguh-sungguh diawali ketika kita sudah bisa
kita refreshing dengan bahasa istirahat berupa tidur. Itu pengertiannya, ya. Kita boleh mengadakan apabila tidak tidur, boleh nggak kita mengadakan yang namanya sholat malam hari? Boleh, namanya qiyamul lail. Seperti sholat tarawih namanya qiyamul lail, karena tidak diawali oleh namanya tidur. Tidak ada dua bahasa. Qiyamul lail, semua rangkaian sholat hajat, sholat witir, sholat apapun juga ketika tidak diawali dengan tidur namanya qiyamul lail. Tapi apabila diawali dengan tidur, dia bangun namanya tahajud. Yang Allah nyatakan dalam firman-Nya, wa minal-laili fatahajjat bi nafilatan lak asa ayyab'atha rabbuka maqaman mahmuda. Kita garis bawahi adanya fatahajjat, artinya sholat tahajud. Ketika kita ingin mendapatkan pekerjaan tahajud, maka kita awali dengan yang namanya tidur. Karena orang kalau habis tidur, insya Allah kita sudah mendapatkan yang namanya segar bugar, tahajud. Maka sholatnya pun akan bersubuh-subuh. Paham ya? Jadi perbedaan antara qiyamul lail dengan tahajud, waktunya sama-sama malam. Cuma ada persyaratan kalau tahajud diawali dengan tidur. Yang dimaksud di sini adalah orang yang yakun fi qabli mu'isat faliyakun, maka bangunlah dia, faliyakun, bangun fi dzulmatil lail, ketika kegelapan malam hari. Tidak hanya bangun, kebanyakan kita bangun cuma istilahnya itu kalau mandi, pipis, tidur lagi. Wal yusolli, suruh sholat. Jadi kalau kita memiliki di kuburan kita dalam kita mu'isat, dalam keadaan berbahagia, itu faliyaku fi dzulmatil lail, enggak ada bangun doang, bukan mandi, cuma pipis, masih ngantuk tidur lagi. Enggak, ada bahasa keterusannya. Fal yusolli, sholat. Ya, fal yusolli sholat nafilah, salat sunnah, terserah, bahasanya tidak ditentukan. Mau tahajud, mau hajat, mau witir, mau tasbih, silakan. Walaupun satu rakaat, salah satu rakaat, bukan witir. Jadi walaupun satu rakaat kerjakan. Ya, apalagi kita bisa seger habis bangun tidur, mandi, seger sholat tahajud, hajat, witir. Bagaimana kalau misalnya kita habis tarawih? Biasanya kan habis tarawih kan ada salat witir. Apakah salat witir yang kedua kali? Tidak ada. La witra min lail, tidak ada witir dua kali dalam satu malam. Tetapi hakikat daripada witir sebetulnya penutup daripada salat. Hakikatnya ada witir itu adalah penghabisan penutup daripada salat. Tapi ketika kita dalam salat tarawih, salat witir tidak apa-apa. Cuma tidak ada bahasa kita untuk menyampaikan witir dua kali. Kita teruskan bismillahirrahmanirrahim. Jadi apabila kita menginginkan daripada mu'nis satu kebahagiaan, satu hal yang menggembirakan di alam kubur, ya, waliyaku fi dzulmatil lail, bangun dalam kegelapan malam. Makanya kalian jangan suka begadang, ya. Dalam sebuah keterangan kita Ta'aliqatul Arabiyyah, dalam keterangan kitab yang namanya Ta'aliqatul Arabiyyah, an yanama mubakkiran falyastaqilah mubakkiran. Jadi kalau kamu ingin bangunnya agak cepat, tidur pun agak cepat. Diterangkan di situ kenapa, apa maksudnya dengan falyanam mubakkiran? Tidurnya dia tidak boleh di atas jam 10. Paling lambat adalah jam 10. Tujuannya apa? Ayastaqilah mubakkiran, agar bangunnya pun itu bisa bangun sebelum terbitnya fajar. Jadi seperti itu bahasanya. Kalau tidurnya lambat, bangunnya lambat. Kalau tidurnya agak cepat, bangunnya agak cepat. Ya. Qur'an yang ke-14, man arada yakuna fi dhilli 'arsyir rahman falyakun zahidan. Barang siapa yang menginginkan dhil 'arsy nanti yaumul kiamah, ketika kita dikumpulkan di yaumul mahsyar, dikumpulkan dalam tempat yang begitu sangat luas, proses manusia kan dimasukkan dalam kubur, kemudian yaumul ba'tsy, dibangkitkan, ya, dibangkitkan semua dengan ajang kiamat, bagaikan daripada kapas yang bertebaran. Ketika itu yaumul mahsyar, dikumpulkan semua umat manusia yang tercipta dari Nabi Adam sampai mereka ketemu dengan hari kiamat di padang mahsyar. Yang mahsyar itu tempat yang sangat luas. Ketika itu dalam sebuah keterangan hadis, matahari di atas sejengkal ubur-ubur kita. Bisa kita bayangkan sekarang ini ketika terjadi panas yang begitu sangat terik sampai itu mungkin 34-35 derajat, kita sudah masuk kepanasan, dehidrasi, haus.
yang sangat luar biasa. Apalagi nanti di Arab, ya subhanallah, saya pernah merasakan di Arab itu sampai kepada 52 derajat. Kita jemur, kita cuci baju, jemur, kita membilas pakai apa, membilas badan kita, mandi, itu sudah kering. Jadi kita kalau habis cuci kita kan mandi karena untuk menghilangkan daripada deterjen atau apa, ketika kita balik ke tahu sudah kering. Saking panasnya, dan pada saat itu aktivitas di sana itu diliburkan semuanya. Subhanallah, hal itu terjadi di Arab itu di 52 derajat Celcius, ada manfaatnya untuk dapat memberikan pertumbuhan atau istilahnya untuk mematangkan kurma yang tumbuh pada saat itu. Karena kurma kalau tidak dalam terik matahari dia nggak manis. Tujuannya kenapa Allah memberikan panas karena untuk mematangkan daripada kurma yang tumbuh pada saat itu. Kalau kita kepanasan tapi ada manfaat di sana itu karena kurma akan manis. Kalau kita ada di bawah derajat daripada 40 dia tidak akan memberikan rasa manis. Itu yang keberkahan di sana. Pada yakuna fi dhil arsy, dari nanti pada hari ini pada Imam Syam, kalau seseorang mengikat dhil arsy, ayat-ayat auni, ya, auni la dhilla illa dhillu, yang tidak ada pada saat itu kecuali dengan dhil auni yang Allah berikan kepada siapa? 7 manusia. 7 manusia di antaranya syabun qalbuhu yata'allaqu fil masjid. Ya. Ada satu di antara 7 itu syabun yata'allaqu fil masjid, hatinya selalu terkait dengan masjid. Ya Allah, dia cinta masjid, dia suka iktikaf di masjid, dia ingin selalu belajar di masjid, dia perlu datangnya waktu ke waktu. Itulah seorang pemuda mendapatkan dhil ashillah, ayub-ayuban yang Allah siapkan nanti di akhir masyarakat. Ada 7 golongan manusia. Salah satunya syabun qalbuhu yata'allaqu fil masjid, seorang pemuda yang hatinya selalu terkait dengan masalah masjid. Yang kedua, yang terus salam ila salat, orang yang selalu menunggu datangnya salat kepada salat berikutnya. Kira-kira salat ke satu salat siapa yang bisa untuk menunggu kecuali maghrib ke isya? Yang lainnya kita belum bisa memastikan. Contoh dari zuhur ke asar kita nggak akan bisa. Yang nama aktivitas, ada sekolah, ada bekerja, ada yang apapun juga. Dari asar ke maghrib nggak bisa, kita dalam perjalanan. Ya, artinya kita masih dalam keadaan sesuatu yang tidak bisa kita nunggu karena masih banyaknya pekerjaan yang belum bisa kita selesaikan. Yang paling kita bisa adalah dari maghrib ketemu isya. Inilah sesuatu yang bisa kita manfaatkan. Dan bahkan Rasulullah menyatakan khamsul awqat allati istajibu du'a. Ada 5 waktu di mana Allah akan menjawab doa salat hamba. Kapan? Bainal isya'aini, di antara 2 isya. Maksudnya di antara maghrib dan isya. Manfaatkan waktu di antara maghrib dan isya dengan kita berzikir, dengan kita bertahlil, dengan kita baca Quran, kita telah ilmu. Karena kenapa di situlah distajabu doa. Akan Allah mengabulkan doa-doa kita. Maka alhamdulillah kalian ikut serta ikut tampil di sini di mushola ini selalu diadakan kegiatan-kegiatan dari maghrib sampai datangnya waktu isya. Karena itulah dijadikan oleh baginda Rasul khamsul awqat allati yustajabu du'a. Ada 5 waktu yang tidak akan ditolak oleh Allah ketika salat hamba berdoa pada 5 tersebut. Salah satunya baina isya'aini, di antara 2 isya, yang dimaksud maghrib dengan isya. Bainal khutbataini, ketika berlangsungnya 2 khutbah. Bainal khutbataini, yaitu duduknya seorang khatib ketika akan melakukan khutbah yang kedua. Rata-rata kita tidur. Padahal situ bisa berdoa, waktu yang sangat istajabah. Apa yang lakukan faliyakun zahidan, kalau kamu menginginkan dhil arsy rahman, ayub-ayuban nanti pada hari kiamat, faliyakun zahidan, jadilah orang yang zuhud. Saya berulang kali mengatakan zuhud itu bukan kita tidak menginginkan dunia, tidak, tapi disebutkan mu'ridan biqalbi 'anid dunya, hatinya tidak kepada dunia, bukan kita tidak boleh meninggalkan dunia, bahasanya lain ya. Mu'ridan biqalbihi 'anid dunya, hatinya tidak terkait dengan dunia. Ketika kita diberikan suatu kenikmatan, anugerah sangat besar sekali, diberikan rumah megah, diberikan mobil-mobil gear up semua ya, imporan semua, terus diberikan daripada sesuatu jabatan tinggi,
raih, ambil, tapi hatinya tidak masuk dalam ranah untuk lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang maksud zuhud. Jangan pengertian zuhud kita lari dari dunia, jangan. Ya, zuhud bukan kita lari dari, tapi mu'ridhan bi qalbi 'ala dunia, hati, bukan kita tidak boleh meramai dunia. Kan kita doa kita Rabbana atina fid dunya hasanah. Kita menginginkan suatu kebaikan di siapa dalam dunia dengan cara kita menjadi orang kaya, dengan cara insya Allah kita ingin berhasil dalam cita-cita kita. Semua itu masalah dunia. Karena kenapa? Itu dicapai di alam dunia. Di alam akhirat nggak ada cita-cita. Di alam akhirat itu hanya dua, neraka, surga. Bagaimana kita bisa mendapatkan surga? Kebaikan kita di dunia. Dengan harta yang kita miliki kita sedekahkan, dengan ilmu yang kita dapatkan kita amalkan, kita ajarkan, dengan jabatan yang kita miliki kita memberikan semacam suatu kebaikan, keadilan. Itu di dunia. Akhirat adalah tempat kita menghasilkan daripada apa yang kita kerjakan di dunia. Dan jangan sekali-sekali kita berkeinginan untuk fakir. Kalau itu terjadi, yaitu usul qudratullah. Karena mungkin salah satu kitab tadi Hikmah Fadhilul Fakir, utama adalah fakir. Innallaha ahabba 'anil fakir al-muta'affif. Allah cinta sama seorang fakir, seorang miskin tapi muta'affif. Muta'affif 'ala syakwa, orang yang enggak minta-minta. Yang kedua, wa huwa alladzi jami'a 'anil maharim, orang yang meninggalkan daripada sesuatu yang haram kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apabila terjadi satu ujian dari Allah, kefakiran, Allah cinta, tapi dengan persyaratan muta'affif, orang yang apabila berada dalam kefakiran tapi yujannibu 'anil maharim, orang yang mampu mencegah daripada sesuatu yang haramkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka enggak benar itu ketika dalam keadaan mencuri, merampok, bahkan membunuh orang lain dengan alasan perut kelaparan. Tidak, Islam tidak mengajarkan demikian. Islam mengajarkan apabila ada satu ujian berupa kefakiran, itu adalah muta'affif, ay yujannibu 'anil maharim, menjauhkan daripada diharamkan, wa ada musyakwa, tidak mengeluh, tidak minta-minta. Itulah yang diajarkan oleh Islam. Artinya sabar dan ikhtiar. Ya. Jadi katakan zuhud bukan kita lari di dunia, jangan. Karena Rasul mengatakan al-faqru syai'un 'indan nas wal faqru zaitun 'inda Allah. Kefakiran itu akan dibenci oleh manusia. Ya, akan dibenci oleh manusia. Siapa sih yang fakir? Tidak ada. Dan itu adalah sesuatu yang sangat mohon maaf, syai'un 'indan nas, hina bagi manusia. Jadi ketika orang dalam keadaan kefakiran, dia dalam keadaan kehinaan di hadapan manusia. Orang tidak akan melihat ketika orang itu fakir. Tapi orang kaya, dilihat. Kenapa itu? Sebulan. Pejabat dari mana? Sebulan. Akan dilihat dengan kedua mata dan bahkan matanya melek begitu. Dan kalau kefakiran nggak akan dilihat, itu adalah merupakan sunnah dari Rasulullah. Rasulullah mengatakan al-faqru syai'un 'indan nas. Kefakiran itu merupakan syai'un, kehinaan di sisi manusia. Tapi zaitun 'inda Allah, kefakiran akan menjadi biasa di sisi Allah ketika muta'affif, yang ketika dia dalam keadaan sabar, menjauhkan daripada sesuatu yang haram kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ada musyakwa, tak perlu, tak minta-minta sama manusia. Itulah dikatakan al-faqru zaitun 'inda Allah. Di sini apabila kamu menginginkan daripada dunia asal rahman, falyakun zahidan. Jadi orang yang zuhud, kekayaan tidaklah orang yang lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru kekayaan akan lebih mendekatkan kepada Allah. Dengan kekayaan dia bisa untuk mendermakan hartanya, memberikan bantuan kepada fuqara, masakin, du'afa, pegawai masjid, apapun juga yang sifatnya adalah kemaslahatan di jalan Allah. Jadi zuhud mu'ridhan, orang yang berpaling biqalbi, hatinya, ya, hatinya anil dunya, pada dunia. Al-Habib Sayyidul Qutb, Al-Habib Abdullah Idrus Ayatullah bin Abu Sakrat, Al-Idrus Ayatullah Idrus bin Abu Sakrat, itu adalah yang terkaya, Habib yang terkaya, tapi mendapat gelar kutub di atas pada aktor. Beliau adalah orang kaya. Kemanapun juga kalau ziarah, seluruh daripada anak-anaknya memakai kuda. Ketika dalam keadaan perjalanan,
Ada masyarakat yang bilang katanya alim, katanya ahli ibadah, kok kekayaannya begitu sangat luar biasa, katanya zuhud. Beliau tersenyum, dia bilang, saya mendapatkan seperti ini adalah sesuatu yang saya syukuri. Ketika Allah mengambil seluruh daripada apa yang aku miliki, aku akan tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada sama sekali hatiku untuk membanggakan sesuatu yang aku miliki. Jadi ada masyarakat, tapi beliau dengan kekasyafannya mendengar masyarakat bilang katanya seorang ahli ibadah, seorang yokoh, seorang yang zuhud, kok kaya sekali, sampai anak-anaknya saja satu anak satu kuda. Kalau dulu kendaraan paling terkenal adalah kuda. Beliau dengar apa yang beliau bilang, seandainya Allah hari ini mengambil seluruh daripada aku miliki, aku tidak akan bersedih, karena ini aku tidak membanggakannya. Jadi harta diberikan tidak berikan kebanggaan untuk hatinya. Dan bahkan salah satu ulama, salah satu yang berdoa, Allahumma a'tini dunya wala tada'u qalbi ya ta'yadai. Ya Allah, berikan dunia seatas di tangan kedua. Allah ma'ati dunya bainal yadayya. Ya Allah, jadikan atau berikan dunia sebanyak-banyaknya ala yadayya, cukup di atas kedua tanganku. Wala tada'u qalbi, jangan jadikan kekayaan itu masuk dalam hati. Karena kalau muslim mati, ketika terjadi musibah, mungkin kebakaran, mungkin pencurian, dia akan histeris, menangis. Tapi ketika dunia hanya sebatas sudah, kalau masalah tidak aku miliki, ya sudah, Allah berkehendak untuk mengambilnya kembali. Hatinya tidak akan gelisah, hatinya tidak akan merasa bimbang, tidak akan merasa sedih. Karena kenapa? Wala tada'u fi qalbi, dia tidak meletakkan hartanya tentunya dalam hati. Itulah zuhud. Orang zuhud wa'idha fi qalbi 'anid dunya, hatinya tidak tersentuh kepada dunia, walaupun dia mendapatkan untuk melakukan dunia, tidak tersentuh sama sekali. Artinya tidak lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda baginda sallallahu alaihi wasallam, najah awal hadir umat, yang pertama kali yang akan bisa selamat nanti hari kiamat bijuhdi, dengan kejuhutannya, wal yakin, dengan keyakinannya. Apa sih maksud yakin? Yakin itu artinya kita telah memiliki kesempurnaan. Aku yakin insya Allah ibadahku dalam keadaan mendapatkan penerimaan atau mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biasanya kita tak yakin, kita sholat Allah, ya Allah, sholat kita masih seperti ini, kita diterima apa enggak ya? Itu masuk dalam keadaan belum yakin. Bagaimana keyakinan kita? Dengan cara belajar. Yakin akan timbul dengan ilmu. Kalau kita tak punya ilmu selama ini, kita tak akan yakin. Kalau sujudnya masa miring lagi ya, nggak akan yakin lagi. Tapi ketika kita dengan ilmu diajarkan oleh guru kita yang menyuruhku seperti ini 9 derajat, ketika memang kita baca Fatihah yang benar, semuanya sudah diajarkan dan akan menimbulkan keyakinan. Jadi keyakinan insya Allah akan timbul dengan masalah ilmu yang kita dapatkan dalam seperti majelis. Ya. Itulah orang yang Allah selamatkan. Jadi orang yang akan selamatkan adalah Allah. Pertama adalah juhdi, orang yang juhud. Lihat Nabi Sulaiman, seberapa kayanya Nabi Sulaiman, tapi tidak tersentuh sama sekali. Pada waktu dalam sebuah kisah, Nabi Sulaiman itu memiliki daripada beberapa ekor kuda yang sangat bagus sekali. Ketika itu Nabi Sulaiman, seorang nabi, tetap adalah manusia terlalaikan beribadah kepada Allah sementara saking senangnya kepada kuda-kudanya. Akhirnya Allah menegur, ya, kalau Nabi langsung ditegur sama Allah, dimatikan semua kudanya. Nggak bersedih, ya Allah, ternyata aku bersyukur kepada Kau ya Allah, selama ini aku lalai untuk beribadah bersih kepada Kau, karena aku cinta kepada kuda-kuda yang aku pelihara. Dimatikan sama Allah semuanya. Tapi akhirnya Allah berikanlah sebuah kendaraan agar aku bisa untuk melihat rakyatku. Akhirnya dikasihlah permadani yang bisa terbang lebih enak daripada kuda. Ya, seorang nabi ini. Kalau kita ya habis dari Allah, pengen minta kata nanti dulu deh, ya. Kumpulin dulu. Seorang nabi, ya. Jadi Sulaiman ketika itu sangat cinta kepada kuda-kudanya, bagus, tapi lupa berpikir kepada Allah. Allah menegur langsung dengan langsung dibinasakan apa? Kuda-kudanya. Nabi Sulaiman gak bersedih, itu bersyukur, ya Allah, aku bersyukur ya Allah, sementara ini aku lalai untuk berzikir,
untuk bersyukur Nabi Sulaiman. Tapi nasihat ya Allah, tolong beri aku sebuah kendaraan yang bisa untuk mengontrol daripada rakyat-rakyat dikasihlah yang namanya permadani. Bismillahirrahmanirrahim. Wasahliku akhirahu, akan terjadi kehancuran, akan terjadi kebinasan bila hirsi, orang yang rakus dengan masalah dunia. Yang rakus dengan masalah dunia artinya 24 jam dia mikir, aduh baru punya mobil, baru punya motor, kapan punya mobil, baru punya mobil, kapan mobil bagus, sudah punya mobil, kapan punya tank, kapan punya helikopter, habis otaknya ya, itu masalah dunia. Watul amal, orang akan hancur dengan tul amal, angan-angan, bukan cita-cita ya, ingat, tul amal bukan itu ya, bukan bukan cita-cita, tapi hayalan. Kapan yang saya bisa menjadi orang kaya, kapan yang saya menjadi tidak, itu kapan terus, tapi tidak ada usaha namanya tul amal. Tul amal itu banyaknya hayalan. Insyaallah mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah agar diberikan satu hal yang menggembirakan di alam barzakh, dengan kita diberikan kemampuan untuk bangun pada malam hari, dan insyaallah kita bisa melaksanakan daripada salat sujud kepada Allah ketika dzulmatil lail di malam hari. Dan kita mohon sama Allah, apabila Allah memberikan satu kekayaan, anugerah kepada dunia, anugerah itu tidak akan melekat dalam hati kita sehingga kita melupakan kepada Allah SWT. Justru kekayaan itu akan mendekatkan kita kepada Allah, dan kita cara mensyukuri atas segala kenikmatan-nya. Amin ya rabbal alamin. Bin salihah al-fatihah. قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبي من قبلي لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله محمد رسول الله ربنا انفعنا بما علمتنا وارض عنا وزكينا فانك معطينا في ديننا وارزقنا ربي اغفر لنا وارحمنا ونفعنا طالما وارزق كل عمل في رزقك يا علماء الله من خير ونفع كل شر ربنا اصلح لنا كل شرور وكفر كل ضعف العيوب واغفر عنا ربنا كل ذي ربنا انت تسلم واغفر اسمتك من ستر واسرت وان تغفر مصلحه من حق عنا والمكان بكل خير شفاعة وشرف على صاحب وصلى الله اللهم اهدنا بالهدى واجعلنا ممن سلك الله ولا تولينا ولي وسوى ولا تجعلنا ممن خالف امر اصاب وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى سيدنا حول ولا قوة الا بالله العظيم وصراطك الرسول الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum